Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat di ruang kelas 6 SDN 4 Bandung Sari. Tak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di hari kiamat nanti. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 4 Bandung Sari, dan terima kasih telah memberikan waktunya untuk saya diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif untuk memenuhi tugas calon guru penggerak angkatan 10. Yang terhormat kepada Bapak Ibu guru serta tenaga pendidikan yang ada di SD Negeri 4 Bandung Sari, serta saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang bisa diberikan kepada saya untuk mengikuti diseminasi ini. Pada diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif ini, saya mendapatkan materi ini pada modul 1.4 dalam proses calon guru penggerak ini. Untuk pengenalan, mungkin Bapak Ibu sudah kenal semua ya. Saya Bapak Arif Setiawan, calon guru penggerak angkatan 10. Di sini saya tidak bermaksud menggurui, tapi hanya memberikan sebuah informasi dan penularan apa yang saya dapat dalam program calon guru penggerak ini, terutama pada budaya positif. Dalam budaya positif ini nanti kita akan belajar tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, keyakinan kelas. 6, posisi kontrol restitusi. Dan 7, pada bermuaranya nanti pada segitiga restitusi, di mana nanti setiap masalah yang ada di sekolahan, baik yang ada pada anak didik kita maupun yang ada di sekolah kita, nanti berakhirnya pada segitiga restitusi ini. Mari kita mengenal perubahan paradigma. Nah, di sini ada kegiatan kepalan tangan. Dicoba saja nanti. Ada A dan B, jenengan dan teman jenengan. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau nama sesuatu yang ada dalam kertas itu yang sangat berharga bagi diri jenengan. Lalu letakkan di dalam tangan, selanjutnya genggam dan kepal benda tersebut dengan segala daya, dengan kekuatan penuh. Selanjutnya teman Anda mencoba membuka kepala tangan Anda. Apakah bisa dibuka kalau jenengan genggam dengan kekuatan yang penuh? Terus bisa juga si B atau teman Anda ini membujuk Anda, bisa juga mengancam, menghardik, merayu, menyuap, atau apa saja agar Anda
membuka kepala tangan Anda. Selanjutnya apa yang terjadi? Nah, monggo Bapak Ibu bisa dicoba, tidak usah pakai kertas atau apapun, tapi jenengan tangan kanan silakan gantian ya nanti, silakan dikepal, lanjut yang teman sebelahnya mencoba untuk membuka. Monggo dicoba. Nah, gantian, yang satu membuka, coba. Ya, yang satu membuka. Ya, dengan yang satu membuka. Nah, ya sudah cukup gini pertanyaannya. Nah, sekarang gantian yang tadi menggenggam. Nah, buka. Iya, tidak bisa. Tapi misal ini ya, teman Anda tadi merayu dengan mengiming-imingi sebelah misalnya, yang komplit. Nah, apakah Anda mau membukanya? Atau dibujuk dengan uang, atau Anda diancam? Nah, apa yang terjadi? Nah, seperti ini Bapak Ibu. Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan, cobalah jawab pertanyaan berikut. Apakah teman Anda berusaha membuka kepalan tangannya? Tidak. Oke. Mengapa kok tidak membuka kepalan tangan? Boleh karena membuka dengan paksa atau tanpa izin bisa. Nah, pertanyaannya lagi, apakah guru A tidak membuka kepalan tangannya? Tidak tadi ya. Mengapa dia tidak membuka kepalan tangannya? Pastinya tadi di awal karena apa? Tidak ada komunikasi dari awal. Buat itu untuk membuka nanti kan tidak tahu setelah membuka mendapatkan apa. Jadi dia tidak menginginkan tangannya dibuka. Oke, terima kasih dari Bu Lilis ya. Dia yang sebelahnya, teman sebelah tadi tidak tahu apa yang dibuka, yang akan dibuka. Tetapi yang ada di dalam genggaman tangan tadi adalah barang yang berharga. Bisa itu berupa emas, bahkan emas yang di rumah mungkin bisa. Nah, selanjutnya siapa yang memegang kendali untuk membuka atau tidak membuka kepalan tersebut? Ya, diri jenengan sendiri ya. Iya. Tak dibujuk, dirayu, diiming-imingi, gelem buka. Neng nak ora diiming-imingi, ora gelem buka. Berarti kendali kontrol itu ada pada diri kita sendiri. Begitu juga dengan saat kita menghadapi murid itu mau membuka kontrol dirinya itu kalau dia membuka dirinya. Contoh, kita memberikan sebuah materi, anak itu mau menerima, bisa menerima atau tidak itu tergantung anak itu. Kita hanya bisa seolah-olah mengontrol, tapi tidak mengontrol dengan sepenuhnya, dengan imbalan iming-iming tadi atau dirayu. Nah itu mungkin nanti bisa terbuka, tapi sepenuhnya kontrol itu berada di tangan masing-masing pribadi. Filosofi yang dapat diambil dari kegiatan tersebut sesungguhnya yang memegang kendali untuk membuka atau tidak membuka kepala tangan tersebut adalah guru tersebut sendiri. Hal ini mengandung filosofi bahwa yang memegang kendali untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu adalah diri kita sendiri.
miskonsepsi tentang makna kontrol, ilusi. Nah, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Contohnya tadi, Bapak Ibu guru dalam mengajar itu tidak boleh memaksa anak tidak mau nulis, ya udah kita rayu. Tadi Bapak Ibu memegang sesuatu tadi, mau sama anak harus mencarikan solusi bagaimana agar tersebut dapat mengontrol diri mereka masing-masing. Apa yang Anda bayangkan ketika mendengar kata disiplin? Nah, ini yang kedua. Nopo ingkang disiplin, monggo. Disiplin itu adalah karakter seseorang, Pak. Jadi disiplin merupakan tanggung jawab kita masing-masing, diri kita sendiri, agar supaya kita lebih baik dalam hal apapun. Itu saja. Ya, baik. Terima kasih dari Pak Eko. Disiplin merupakan tanggung jawab dari diri kita masing-masing. Mungkin Bu Isra monggo mau menambahi. Menurut jenengan disiplin itu apa? Disiplin itu taat pada aturan. Taat pada aturan. Bu Isra mengatakan disiplin itu taat pada aturan. Mungkin dari Mbak Yuli, monggo, disiplin itu apa menurut jenengan? Disiplin menurut saya selain menaati peraturan dan tata tertib juga dari diri sendiri seperti tadi yang dari Pak Eko, dan dari disiplin biasanya membentuk karakter seseorang. Terima kasih atas jawaban dari Bapak Ibu guru semuanya, sangat baik ya. Kita beri tepuk tangan dulu pada diri kita semua. Ya, terima kasih. Di sini disiplin itu tidak sedikit orang yang menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib dan peraturan seperti yang dikatakan Bu Isra yang terkait dengan hukuman. Tentu mereka menganggapnya sebagai sebuah ketidaknyamanan. Padahal hal tersebut tidaklah benar. Disiplin merupakan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, di disiplin tadi, nah ini kita kembali lagi ke sini ya. Disiplin tadi banyak orang atau hampir semua orang mengatakannya itu seperti ini. Ketertiban, peraturan, kita tertib, kalau kita tidak tertib nanti dihukum. Nah, adanya seperti hal-hal anak-anak kita, pastinya di sekolahan ada aturan, dan aturan itu jika anak-anak tidak mematuhi, mereka biasanya takut nanti kalau dihukum oleh Bapak Ibu guru. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Kita lanjutkan dulu. Perhatikan ilustrasi berikut. Pada studi kasus 1, Vino selalu membuang sampah di tempatnya agar ia tidak mendapatkan sanksi dari Bapak Ibu guru. Yang kedua, Vino selalu membuang sampah di tempatnya agar mendapatkan pujian dari Bapak atau Ibu guru. Yang ketiga, Vino selalu membuang sampah di tempatnya karena ia meyakini bahwa kebiasaan hidup bersih akan menjadikannya sehat. Nah, dari studi kasus manakah yang mencerminkan disiplin positif? Dari ketiga kasus tersebut,
Pada kasus 1 dan 2, Pino ini melakukan hal tersebut karena adanya motivasi dari luar atau eksternal. Pada studi kasus 1 ia melakukan karena ia ingin menghindari hukuman. Sedangkan pada kasus 2 ia melakukan karena ingin mendapatkan penghargaan. Berbeda dengan kasus yang ketiga, ia melakukannya berdasarkan motivasi dari dalam dirinya sendiri atau internal. Ia melakukan berdasarkan nilai positif yang ia yakini. Hal ini menunjukkan adanya disiplin positif pada diri anak tersebut. Nah, seperti itu. Bagaimana menumbuhkan budaya positif di sekolah, terutama di sekolah kita? Guna menumbuhkan budaya positif pada diri murid, sebagai guru kita harus menumbuhkan motivasi internal pada diri murid dengan cara menanamkan nilai-nilai positif agar diyakininya sebagai sebuah nilai kebajikan. Contohnya itu di sini Bapak Ibu. Anak-anak itu pastinya tahu ada kata-kata dilarang membuang sampah sembarangan. Dilarang, contohnya dilarang memakai sepatu berwarna putih, dilarang mengeluarkan kaos, dan lain sebagainya. Mereka biasanya peraturan-peraturan itu mereka mengenal dengan kata dilarang. Nah, kita sebagai guru dilarang itu sifatnya sebenarnya negatif ya. Dengan kata lain kalimatnya pastinya negatif. Nah, kita rubah kalimat negatif tersebut menjadi kalimat yang positif supaya anak-anak itu bisa sadar nantinya akan tertanam hal yang positif, akan menjadikan disiplin, dorongan disiplin dari dalam dirinya sendiri. Nilai-nilai kebajikan universal ini ada pada pendidikan profil Pancasila. Ini ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini nilai-nilai kebajikan universal yang dari pemerintah di dalam kurikulum Merdeka. Meliputi apa saja motivasi perilaku manusia itu? Ini motivasi perilaku manusia. Menurut Dian Gosen dalam bukunya Rekonstruksi School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman eksternal ya, yang tadi. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini seperti kasus 1, 2, dan 3 yang tadi. Nah, ini ada hukuman dan penghargaan. Di sekolahan biasanya ada seperti teori Gosen tadi. Yang pertama, bagaimana dampak terhadap hukuman yang diberikan? Apakah hukuman dapat menyelesaikan masalah? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah hukuman ini dapat menyelesaikan masalah? Dapat Pak, tapi kita harus menggunakan hukuman yang positif saja. Kan ada 2, hukuman yang negatif dan hukuman yang positif. Contoh hukuman yang negatif adalah misalnya anak-anak kok terlambat disuruh lari sampai capek, itu menurut saya kasihan buat anak-anak. Mending kita buat hukuman yang lebih positif, lebih membuat anak-anak maju dalam hal pembelajaran. Misalkan disuruh menghafalkan perkalian 1 sampai 10 untuk kelas 1, malah lebih bagus. Seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Menurut Pak Eko berarti hukum ini masih perlu ya Pak. Apakah menyelesaikan masalah? Apakah anak tersebut nantinya tidak akan mengulanginya lagi? Ya,
kita pelajari dulu. Nah, terus yang kedua, bagaimana dampak terhadap penghargaan yang diberikan baik atau buruk. Contoh ini kasus kedua tadi. Contohnya anak yang ini nggak mau belajar, nanti belajar. Nah, dalam sinau kalau bijine api tak kayak hadiah HP anyar. Contohnya seperti itu. Nah, ini ada dampak baiknya, tapi juga ada dampak buruknya. Dampak baiknya, siswa tersebut atau anak tersebut akan menurut, berubah perilakunya dan dia mau belajar. Tapi dampak buruknya, jika kita ternyata tidak bisa memberikan penghargaan HP yang dia minta tadi, ya nanti akhirnya kelanjutannya dia tidak mau lagi, dia akan berhenti. Motivasi eksternal lagi. Pada dasarnya hukuman dan penghargaan sama-sama berdampak kurang baik jika diberikan terhadap murid. Hukuman akan menimbulkan rasa ketidaknyamanan pada murid. Murid akan tersakiti dengan hukuman yang diberikan tersebut. Sedangkan penghargaan yang diberikan meskipun sekilas tampak menyenangkan, tapi sesungguhnya berdampak kurang baik pula jika diberikan kepada murid. Penghargaan yang diberikan akan menimbulkan ketergantungan. Hal ini berarti bahwa jika penghargaan tidak diberikan, maka murid besar kemungkinan akan mengabaikan proses pendisiplinan yang ada. Selanjutnya, beberapa poin penting tentang penghargaan. Nah, tadi penghargaan tidak efektif. Yang kedua, penghargaan dapat merusak hubungan. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang keempat, penghargaan akan menurunkan kualitas. 5. Penghargaan mematikan kreativitas. Yang keenam, penghargaan menghukum. Nah, ini. Selanjutnya adalah hukuman dan konsekuensi. Ini perbedaannya ya. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Misal, anak yang terlambat dalam upacara langsung dihukum, sana berdiri di depan. Yang tidak memakai topi langsung di-PP, dipanaskan. Itu termasuk hukuman. Anak-anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau penghargaan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis, sehingga murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sedangkan konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas, serta disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Nah, hukuman tadi sifatnya itu tiba-tiba. Bahkan kadang ada yang bersifat fisik seperti yang disampaikan Pak Dokter tadi, lari itu bersifat fisik. Terus yang untuk menghafalkan surat-surat pendek atau menghafalkan perkalian itu masuknya dalam hukuman psikis. Nah, sedangkan konsekuensi ini adalah konsekuensi yang sudah disepakati dalam kelas. Di dalam kelas seperti yang saya buat ini,
ada kesepakatan kelas 6. Nah, ini ada kesepakatan kelas 6. Ini yang kesepakatannya dibuat anak-anak sendiri. Anak-anak maunya seperti apa sih? Terus hukuman atau kesepakatan konsekuensinya apa kalau dia tidak melakukan hal tersebut? Di sini sudah ditulis semua. Anak-anak sendiri yang buat. Nah, selanjutnya mari kita membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Contoh, tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, dia disuruh menulis saya tidak akan terlambat lagi. Ini menurut jenengan masuk hukuman atau konsekuensi? Iya, ini adalah hukuman. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir, termasuk? Iya. Ini maksudnya juga hukuman, tadi hukuman fisik ya. Selanjutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Iya, ini masuk konsekuensi. Berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Iya, maksudnya hukuman. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Iya, konsekuensi ya. Selanjutnya, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Iya, hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu berwarna hitam sesuai peraturan sekolah. Iya, konsekuensi karena dia sudah tahu aturannya. Jadi konsekuensinya seperti apa, dia juga sudah tahu. Yang berikutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Iya, hukuman. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Iya, maksudnya konsekuensi. Nah, ini sudah mulai tahu ya. Selanjutnya, duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Boleh masuknya di konsekuensi, tapi ini juga bisa masuk di hukuman. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pelajaran. Maksudnya konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Iya, hukuman. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Nah, kalau yang paling bawah ini, baiknya itu kita berikan apa? Dia mematahkan pensil kawannya ini. Enggak? Mengganti pensil temannya yang dipatahkan. Jadi pensil diganti dengan pensil. Baik, nah ini sebaiknya kita menggantikan pensil dari kawannya untuk menebus kesalahan yang diperbuat. Nah, jadi apakah hukuman, konsekuensi maupun penghargaan efektif diterapkan untuk mendisiplinkan murid? Bisa jadi efektif. Sampai saat ini masih efektif ya Bapak Ibu. Selanjutnya adalah restitusi. Setelah hukuman, konsekuensi maupun penghargaan, kita disuguhkan oleh restitusi. Apa itu restitusi? Yaitu sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Seperti apa? Nah, ini
Restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Kelson Gosen pada tahun 1996. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Untuk melaksanakan restitusi ini ada langkah-langkahnya. Ini contoh yang di identitas gagal itu hukuman tadi. Selanjutnya adalah identitas sukses. Ada konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman tadi searah. Kalau konsekuensi ini sudah tahu semuanya antara guru dan anak. Sedangkan restitusi ini sama-sama kita tidak tahu anak itu ya. Contohnya ini, perilaku pasif agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ini pada hukuman. Kalau anak tidak takut, ya wis menang. Nah ini seperti yang terjadi mungkin pada Bu Isra, kenapa anak itu kok ramai terus seperti ini terus, kadang anak itu tidak takut. Nah, sedangkan konsekuensi, kalau sudah kita beri kesempatan kelas ini, seharusnya dia tahu konsekuensinya. Konsekuensi adalah penguatan hanya bahan dalam jangka waktu pendek, biasanya seperti itu. Guru perlu memonitoring dan supervisi terus-menerus. Sedangkan restitusi yaitu masalah terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi tadi anak-anak ramai pada jam Isra misal. Nah, apa tuh alasannya kenapa kita beri pertanyaan seperti itu, kita gali informasi yang ada dalam murid. Selanjutnya kita akan menemukan solusi bersama untuk memecahkan masalah tersebut. Yang berikutnya, hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi hanya di sekolah dia takut, kalau di luar sekolah tidak. Konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Di dalam masyarakat juga pastinya ada peraturan. Sedangkan restitusi hasilnya nanti fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Selanjutnya peraturan adalah, ini contoh peraturannya adalah titik-titik kamu harus. Nah ini seperti itu. Murid akan membenci peraturan. Selanjutnya, sedangkan konsekuensi apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya, dan terima kasih. Sedangkan untuk murid akan menghormati peraturan tersebut. Sedangkan restitusi, apa kamu yakin apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, murid akan menghormati dirinya juga orang lain. Jadi, kalau hukuman ini sifatnya negatif, sedangkan konsekuensi sifatnya netral, dan restitusi bersifat positif.
Pada dasarnya setiap orang melakukan atau tidak melakukan sesuatu bukan tanpa alasan. Mereka melakukannya karena ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi tadi ada 5 dasar kebutuhan manusia. Nah ini Bapak Ibu, semua orang melakukan kesalahan atau apapun itu pasti ada alasannya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Yang pertama ada kebutuhan dasar bertahan hidup. Banyaklah kita bertahan hidup, misalnya ada duit, utang, itu bertahan hidup. Nah itu juga hal-hal itu. Terus kasih sayang dan rasa diterima. Ini biasanya kalau bujuni, kalau anaknya. Kadang ada anak-anak didik kita yang broken home atau yang di rumah ada masalah, dia merasa tidak diberikan kasih sayang dan terima kasih. Selanjutnya kebutuhan dasar kebebasan. Berikutnya adalah kesenangan dan lanjut penguasaan. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan meliputi fisiologis, kesehatan, rumah, makanan, sedangkan biologis adalah reproduksi dan psikologis, yaitu rasa aman. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, serta kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan penguasaan meliputi kebutuhan pengakuan atas kemampuan, yaitu kekuasaan. Kebutuhan kebebasan meliputi kebutuhan akan kemandirian, otonom, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kita maunya bebas, tidak mau diatur-atur, itu kebebasan. Kebutuhan kesenangan meliputi kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ini biasanya ada di dalam kita piknik, wisata seperti itu, atau biasanya karaoke dan lain sebagainya bisa. Nah, selanjutnya dari hal tersebut, kalau kita mau melakukan restitusi, kita harus menyusun keyakinan kelas dulu. Keyakinan kelas itu dari mana asalnya? Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ini. Mengapa kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita? Kemungkinan jawaban anak adalah untuk kesehatan. Selanjutnya, nilai kesehatan itulah yang disebut dengan keyakinan. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Ini contoh yang pertama ya. Nah, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Keyakinan tersebut akan dapat memotivasi seseorang dari dalam diri. Nah, ini keyakinannya. Contohnya tadi dilarang merokok seperti itu. Kenapa kita tidak boleh merokok? Pastinya dari kesehatan. Terus yang sudah tua-tua biasanya disuruh sama dokternya untuk mengurangi gula. Kenapa? Pastinya juga dari kesehatan. Nah ini perbedaan dari peraturan dan keyakinan kelas. Jika peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, ini berarti keyakinannya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Di
sini kita buat dengan kata lain, yaitu menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti kita menghormati orang lain, menghormati diri kita sendiri, juga berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini keselamatan dan menghormati orang lain. Selanjutnya, peraturan dilarang menggunakan narkoba, artinya kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, ini menghormati orang lain dan mencoba bersabar. Gunakan masker, ini kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, ini termasuk keselamatan dan keamanan. Contoh keyakinan kelas, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu, akhirnya rasa aman dan nyaman. Kalau kita selalu bersikap positif, pastinya kita akan aman dan nyaman. Selanjutnya, kalau misal anak itu nanti ada kasus, saya punya sedikit video kasus tentang ada anak yang sebenarnya tidak mencuri, tapi dijudge oleh teman-temannya itu dia mencuri. Sebenarnya dia hanya meminjam, tapi tidak ngomong dengan yang memiliki barang tersebut. Jadi kita baiknya membuat keyakinan kelasnya, saat meminjam pensil atau barang milik teman, kita harus izin terlebih dahulu. Nah, contoh membuat keyakinan atau kesepakatan kelasnya seperti itu. Bagaimana langkah untuk menyusun keyakinan kelas? Yang pertama, mengadakan curah pendapat dengan murid. Nah, ini seperti ini yang saya buat contohnya. Ini adalah mengadakan curah pendapat dengan murid. Bagaimana pendapat murid tentang kesepakatan dan keyakinan tersebut. Selanjutnya, mencatat semua masukan-masukan murid. Di sini murid menempelkan masukan-masukannya. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Selanjutnya, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama untuk disepakati dan ditandatangani bersama. Lalu pasang keyakinan kelas pada dinding kelas. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Kesepakatan kelas yang saya buat ini adalah pendapat dari anak-anak. Disusun, selanjutnya saya pilah-pilah. Di sini ternyata ada 3 atau 6 pokok yang hampir sama. Nah, selanjutnya saya susun menjadi kesepakatan kelas tersebut. Ada masuk kelas tepat waktu, mengerjakan PR di rumah. Nah, kadang anak-anak ada yang mengerjakan PR di sekolahan ya. Nah, jadi kita buat keyakinannya, ini tadi ada anak yang ngomong mengerjakannya harus di rumah Pak. Oh ya, baik. Terus selanjutnya berbicara dengan sopan dan santun, baik kepada maupun Bapak Ibu guru. Terus membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan kelas, yang memperhatikan penjelasan guru saat jam pelajaran. Jadi anak-anak ini harus perhatikan, kadang ada yang tidur sendiri, bermain sendiri seperti itu. Selanjutnya, menghargai orang yang sedang berbicara. 8. Yang mendapat giliran jadwal piket untuk hadir lebih awal. Yang 9. Memakai seragam lengkap. Nah, selanjutnya ini ditandatangani oleh seluruh siswa kelas 6. Di sini ditandatangani ini mempunyai arti bahwa anak-anak kelas 6 atau warga kelas 6 sudah menyepakati kesepakatan ini dan
meyakininya yang di dalam diri mereka masing-masing. Ini contoh praktik baik penyusunan keyakinan kelas. Yang pertama, anak-anak tadi diberikan kertas untuk mencurahkan pendapat mereka, selanjutnya menulis usulan keyakinan kelas. Yang ketiga, murid menempelkan, terus guru bersama murid membahas keyakinan kelas yang diusulkan dan untuk disetujui. Selanjutnya menandatangani menandatangani keyakinan kelas, dan keyakinan kelas itu ditempel. Bagaimana tanggapan murid terhadap keyakinan kelas yang diterapkan? Murid merasa lebih nyaman dan senang dengan diterapkannya keyakinan kelas jika dibandingkan sebelumnya yang masih menerapkan peraturan kelas. Meliputi apa sajakah posisi kontrol restitusi? Nah, ini yang keberapa tadi ya? Ini hampir terakhir sebelum restitusi. Ada posisi kontrol. Kita itu berada di mana sih posisi kontrol kita? Nah, ini ada 5 posisi kontrol. Kita itu biasanya menghadapi murid seringnya itu adalah berposisi kontrol sebagai penghukum. Ada bahkan pembuat rasa bersalah, contohnya mbok meneng mosok rasake bu guru, kok nak bu guru didukani Pak kepala sekolah piye. Nah, itu contoh membuat rasa bersalah. Selanjutnya memposisikan diri seperti teman, pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Posisi guru sebagai penghukum. Nih, ketika ada murid yang datang terlambat, maka guru akan berkata dengan nada tinggi, kamu lagi, kamu tidak, ini sudah jam berapa? Nah, seperti itu. Dasar pemalas. Nah, biasanya nadanya tinggi. Sekarang kamu bersihkan kamar mandi sana. Nah, setelah terus konversi kamar mandi. Nah, ini sudah pasti seorang guru tersebut sebagai posisi penghukum. Selanjutnya, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Ketika ada murid yang datang terlambat, maka guru akan berkata, ya ampun, kenapa kamu terlambat lagi nak? Kalau kamu sering terlambat, nanti ibu yang ditegur, ibu kepala sekolah atau bapak kepala sekolah. Kamu tidak kasihan kepada ibu kah? Nah, biasanya nadanya dia memelas. Selanjutnya, posisi guru sebagai teman. Ketika ada murid yang terlambat datang, maka guru akan berkata, nah, ini sudah jam berapa? Ayo, sambil tersenyum. Anak kesayangan ibu ini tidak biasanya terlambat. Ya sudah, lain kali jangan diulang ya. Sekarang silakan masuk ke kelas. Nah, biasanya nadanya seperti itu, seperti nada kalau kita berbicara dengan teman kita sendiri. Posisi guru sebagai pemantau. Ini kalau ada yang terlambat tadi, guru akan berkata, kamu tahu kan nak, peraturan di sekolah kita masuknya jam berapa? Ya benar, sekarang sudah jam 7.40. Kamu tahu kan konsekuensinya apa jika kamu terlambat? Biasanya seperti itu. Sedangkan sebagai seorang manajer, kalau ada siswa yang terlambat, maka yang harus dikatakan jam masuk sekolah jam 7.30 dan sekarang sudah jam 7.40. Pada dasarnya semua orang memang pernah berbuat kesalahan. Salah satunya terlambat. Mengapa kamu jam segini baru datang? Kamu tahu kan keyakinan kelas apa yang perlu kamu tingkatkan? Kamu bersedia memberi semua ini? Nah, jadi kita ngomong baik-baik dulu, kita cari tahu alasannya apa, terus kita tanya keyakinan kelas yang sudah disepakati, baru dipersilahkan untuk memperbaiki kesalahan. Nah, dengan cara
segitiga restitusi. Kita sebagai guru, kita tidak disarankan dalam posisi penghukum, pembuat bersalah, pemantau, tapi kita disuruh untuk menjadi manajer seperti yang tadi ya. Kita sebagai seorang manajer, kita memposisikan diri sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu sudah menerapkannya, tetapi mungkin cuma hanya 2 atau 1 atau bahkan 3, tapi kebolak-balik dalam proses segitiga restitusi ini. Contohnya menstabilkan identitas. Tahap ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menanyakan keyakinan yang ketiga. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dalam kehidupan tadi dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kalimat-kalimat yang sering digunakan pada tiga restitusi ini dalam validasi tindakan, pertama menentukan identitas dulu. Menentukan identitas, setiap pasti melakukan seperti ini. Kamu bukan satu-satu yang pernah melakukan kesalahan ini. Selanjutnya kita validasi. Tentu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, setelah itu barulah kita mendiskusikan, mencari solusi untuk memecahkan permasalahan pada anak. Nah, contoh dalam praktek segitiga restitusi, ini Bapak Ibu, saya punya video, silakan disimak. Itu silakan. Kamu tahu kenapa kamu dari tahu paspor? Saya tahu. Maksud saya
Memakai seragam lengkap, memakai sepatu, datang ke sekolah tepat waktu. Aku mau satu pak. Bisa bekerja pada malam ini, mengurangi pemain HP, bertemu belajar, memakai sepatu, headset, sekolah. Harapan saya setelah Pak Kuku melakukan penyelesaian masalah restitusi, saya merasa senang karena Pak Kuku memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan alasan atas kesalahan saya. Sehingga saya merasa tidak tertekan ataupun merasa ketakutan. Jika saya dapat memilih cara bagaimana saya mengerti kesalahan saya ini. Nah, itu contoh praktek segitiga restitusi yang saya lakukan pada saat itu. Ada anak yang terlambat, juga ternyata tidak memakai sepatu. Untuk sopannya sudah dapat, masalahnya sudah dapat, dalam masuk ruangan mengetuk pintu terlebih dahulu, tapi dia terlambat. Nah, di sini kita sebagai guru tidak boleh menyalahkan. Kita harus selalu merendah ataupun memberikan solusi. Nah, di dalam segitiga restitusi ini kita berposisi sebagai manajer. Nah, kita tanya dulu alasannya dia terlambat itu seperti apa. Kita stabilkan identitasnya dulu supaya dia merasa nyaman. Selanjutnya, setelah itu kita tahu alasannya mengapa. Selanjutnya setelah itu kita beri pertanyaan, keyakinan kelas, keyakinan yang dia miliki itu seperti apa. Barulah kita mendiskusikan apa sebaiknya yang dia lakukan. Nah, seperti itu salah satu contoh praktek segitiga restitusi yang pertama.
Ini sebenarnya masih ada. Yang berikutnya, kasus yang kedua, nah, ini contoh kasus yang kedua, silakan disimak dulu. Nanti kita simpulkan bersama-sama.
saat ini kita baiknya memberikan motivasi kepada mereka. Harapan saya, setelah Pak Upo melakukan penyelesaian masalah dengan tiga restitusi, saya merasa senang karena Pak Upo memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan alasan atas kesalahan yang saya perbuat, serta mempertemukan saya dengan hakim, sehingga masalahnya tidak menjadi salah paham antara saya dengan orang saya. Saya juga mendapat arahan dan dapat mencari solusi bersama untuk memperbaiki kesalahan saya. Nah, contohnya seperti itu. Kasus yang kedua, tetap kita tidak boleh marah, kita tidak boleh menjas seseorang itu, kita hanya mencari solusi secara bersama. Jadi kasus yang kedua adalah kesalahpahaman karena ada teman yang meminjam bullcoin tapi tidak minta izin terlebih dahulu. Kesimpulannya, peran sebagai manajer sangat diperlukan di sekolah. Peraturan yang ada di kelas dan di sekolah perlahan dirubah menjadi keyakinan kelas agar sesuatu yang dilakukan murid atas dasar motivasi internal atau yang dalam dirinya sendiri, yaitu keyakinan nilai-nilai positif yang telah diyakininya. Jika menghadapi masalah pada murid, sebaiknya diselesaikan dengan prinsip segitiga restitusi. Bantu murid tersebut menemukan solusi atas dasar nilai kebajikan yang diyakininya. Terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, monggo dari Bapak Ibu Guru. Jika ada pertanyaan tentang disiplin positif atau yang dari segitiga restitusi, monggo saya persilahkan. Saya mau menanyakan bagaimana cara mengatasi siswa yang sering terlambat. Padahal sudah dilakukan berkali-kali, kita sudah sebagai guru sudah menegur, tapi masih dilakukan. Itu bagaimana cara mengatasi, Pak? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan Ibu Lilis. Mungkin gini Bu, saya menjawabnya, kita sebagai guru tetap memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi tersebut, kita cari lebih mendalam. Kalau kita sudah melakukan segitiga restitusi tersebut kok masih diulang kembali, ya kita tetap sebagai guru ya tidak boleh diam, tetap mengingatkan apa yang menjadi keyakinan kelasnya tadi, selalu kita ingatkan. Selanjutnya kita cari benar-benar kita bisa mendatangi rumahnya, kita mencari informasi, validasi dari permasalahan tersebut. Mungkin anak itu belum di rumah tidak ada yang gugah membangunkan, nah itu berarti dia tadi kebutuhan dasarnya harus diberikan sebuah kasih sayang. Mungkin dari bapak ibunya tidak memberikan kasih sayang, ya kita sebagai gurunya baiknya kita dapat memberikan kebutuhan dasar kasih sayang yang mereka inginkan. Mungkin seperti itu Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ada pertanyaan yang lain? Sudah cukup ya. Terima kasih. Sebagai guru kita tetap harus selalu menjadi motivator, menjadi best solution. Kita mengarahkan anak menjadi lebih baik, mempunyai budaya disiplin positif. Terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.